buka grup, ada yang ngirim video si Saifuddin, si Laknatullah, bicara ngalor ngidul, ngelantur, memfitnah saya. Yang pertama, katanya saya pengacara pansos. Ini saya jawab ya. Saifuddin, waktu kamu nyari duit, ngajar ngaji ya buat ngempanin keluarga kamu, saya udah jadi artis tahun 90. Saya sudah sekolah artis ya. Saya sudah sekolah artis, sekolah acting, sekolah musik, sekolah gitar. Karena orang tua saya mendukung saya di semua kegiatan saya, Saifuddin. Saya lahir di Jakarta, Saifuddin. Kamu tahu rumah sakit Tarakan? Nah, itu rumah sakit Tarakan adalah dulunya klinik Cideng, ya. Saya lahir di situ, di klinik Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat loh, saya pusatnya Jakarta, saya lahir. Ya, Saifuddin ya. Kamu mungkin lahirnya di Bentet, leher kamu ditarik-tarik sama dukun, ya kan, disembur muka kamu pakai air, makanya kamu jadi kayak begitu. Kalau saya lahirnya di dokter, Saifuddin. Ya, saya lahir tahun 70-an di Bilangan, Jakarta Pusat. Saifuddin ya, karena bapak saya dari dulu walaupun dia orang Bima, dari SMP-nya di Percik. SMP Percik bapak saya. Jadi orang Bima, dia sekolah, SMA-nya, kuliahnya di Jakarta semua bapak saya, ya. Bapak saya juga dulu pernah ikut tentara, ya kan. Ikut jadi tentara lalu keluar. Ya. Akhirnya begini Pak Saifuddin Ibrahim yang terhormat, ya. Anda bilang saya pansos. Saya tidak pansos Pak Saifuddin. Ya, mohon maaf, saya sekali tidak pansos. Ya. Saya sudah terkenal Pak Saifuddin. Sebelum Anda ini pansos dengan melecehkan agama kami Islam, ya. Saya udah terkenal duluan Pak Saifuddin. Anda pansosnya ya lebih parah. Mengikuti jejak digitalnya orang-orang bersalah seperti MKC. Ya. Anda mau pansos biar cepat terkenal, akhirnya ngambil potong Kompas biar cepat. Ngikutin jejaknya MKC dan lain-lain. Akhirnya viralnya tapi viral masuk neraka, calon masuk neraka. Terus dia bilang saya pernah membisikkan Saifuddin Ibrahim bahwa saya minta kasus. Hello, demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, siap saya, nyawa saya dicabut oleh Allah SWT. Saya gak pernah berbicara begitu, Saifuddin Ibrahim. Gak pernah saya bisik-bisikin kamu, tolong kalau ada kasus hubungi saya. Hello, saya orang yang gak pernah promo Saifuddin Ibrahim. Orang mau pakai saya, gak pakai saya pun, saya tetap hidup. Saya ini selain pengacara, entrepreneur, pengusaha, dan saya rocker, Saifuddin Ibrahim. Jadi bukan kayak kamu orang baru kenal nasi ya, sombong, OKB itu OKB. Jadi Saifuddin Ibrahim, saya nggak akan pernah panggil kamu pendeta, karena kamu bukan pendeta Saifuddin Ibrahim. Kamu ini adalah titisan Dajjal yang mencoba mempropaganda agar orang-orang ini menjelek-jelekan Kristen, gitu loh. Padahal Kristen tidak seperti itu, Islam tidak seperti itu. Saifuddin tahu nggak? Sampai saat ini saya masih menampung orang-orang Kristen di tempat saya. Bahkan pendeta ada yang nempatin rumah saya. Kalau mau bukti, ayo, seorang pendeta dengan keluarganya saya ambil, saya kasih rumah. Rumah saya sendiri loh, 200 meter, 2 lantai saya kasih untuk pendeta. Sampai sekarang masih, Saifuddin. Sampai di tanggal sekarang, detik ini masih pendeta itu. Bahkan ada puluhan orang-orang Kristen yang mau dijolimi oleh orang sesama Kristennya. Saya menjadi pengacaranya dan sampai saat ini mereka masih menduduki lahan itu. Orang Kristen saya bela. Jadi kalau kamu bilang ya, saya ini adalah pendeta begini Yesus Kristus, maaf. Saya membandingkan dengan pendeta yang tinggal di rumah saya, jauh banget adat dan akhlaknya. Kamu Saifuddin, kamu bukan pendeta. Kamu titisan Dajjal. Kamu bilang kamu pendeta. Teman kamu pendeta aja kamu telanjangin. Kamu bilang selingkuh dengan A, B, C, D. Kamu telanjangin sesama pendeta. Kamu protes ajaran orang sesama Kristen. Saifuddin, apakah itu yang dinamakan Kristen Roh Kudus?
Saya punya teman banyak orang Kristen, Saipudin. Dia malu ngelihat kamu. Karena selama ini dia dengan kami hidup berdampingan. Nyaman-nyaman saja. Lakum dinukum waliyadin setelah seperti kamu. Ya. Akhirnya rusak itu. Rusak semua hubungan orang Kristen dan orang Islam gara-gara kamu mencari pembenaran. Sesungguhnya kamu orang yang gak ngerti agama, Saipudin. Saipudin Ibrahim orang gak ngerti agama dan pengikutnya adalah orang-orang sesat. Kamu tahu gak, Saipudin, agama itu dibuat untuk apa? Agama dibentuk dan didirikan oleh para pendirinya untuk apa? Hah? Untuk menjalankan kesusilaan, Saipudin. Apa itu kesusilaan? Kesusilaan adalah satu peraturan yang dibentuk oleh agama itu untuk mengajak umatnya agar mereka berbuat baik. Lantas kamu kalau beragama ngomong Yesus Kristus, haleluya dan Roh Kudus, kamu nih nyela orang, mancing-mancing emosi orang. Apakah kamu itu orang beragama? Yang tadinya justru ya orang-orang banyak yang mau masuk Kristen gara-gara ada pendeta kayak kamu, jadi nggak jadi. Karena dibilang Kristen itu radikal. Padahal Kristen itu gak kayak gitu. Yang tadinya orang udah berpikiran positif tentang agama Kristen khususnya, akhirnya orang gak jadi masuk agama Kristen. Karena ada pendeta kayak kamu. Semua pendeta dimaki-maki sama kamu. Hah? Pendeta siapa tuh dulu? Yosef atau apa itu? Ditelanjangi sama katanya selingkuh. Pendeta nyari duit, sumbangan dan lain-lain. Oh, kamu bocorin rahasia gereja. Akhirnya image negatif tentang gereja, tentang pendetanya. Gara-gara ulah kamu, manusia yang ngaku pendeta. Hancur tuh nama Kristen. Walaupun sebagian mendukung kamu si bodoh-bodoh itu. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus. Haleluya apaan? Haleluya gak bermakna. Haleluya yang benar itu kayak pendeta yang tinggal di rumah saya. Iya Pak Firdaus. Iya Tuhan memberkati. Alhamdulillah. Iya Bu. Alhamdulillah. Barakallah. Subhanallah. Makasih Pak Pendeta. Itulah hubungan kami. Sesama umat Kristen, sesama pendeta. Sesama pendeta dan sesama saya selaku Cicit Sultan Bima. Gitu. Bukan kayak kamu. Nabi Muhammad itu begini, begitu. Wah, orang Bima tuh gak benar. Kesusilaan. Ingat kesusilaan. Agama dibentuk untuk mengajak orang lain agar berbuat baik. Bukan kayak kamu malah ngancurin agama. Aduh, Saipudin, belajar lagi ya. Makanya saya ajak debat kamu berkali-kali. Kamu alasan terus. Ya, kamu tanyalah orang Bima. Katanya saya orang Sinting. Goblok kamu. Kalau saya orang Sinting gak mungkin saya kaya raya. Saipudin, kalau saya orang Sinting saya gak mungkin kaya raya. Paham kamu? Dan saya gak pernah nyari job. Sorry. Saya pengacara yang gak pernah ngajak-ngajak orang untuk mencari job. Mereka mau pakai saya terserah. Gak, ayo gak apa-apa. Ya, ingat itu Saipudin. Terus kamu bilang katanya orang Bima gak bisa lagu Indonesia Raya. Saipudin, saya jelaskan sama kamu. Saya Cicit kandung Sultan Bima tahu sejarah Bima. Ya, orang Bima, negeri Bima, Kesultanan Bima baru masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bergabung di NKRI tahun 1945 bulan Oktober. Ya, kalau nggak salah bulan Oktober. Ingat Saipudin Ibrahim. Bulan Oktober karena kesuksesan Bung Karno almarhum melobi buyut saya. Ya, Sultan Bima untuk bergabung di NKRI dan menyerahkan kolateralnya untuk membantu APBN Indonesia agar negeri ini bisa bangkit. APBN, ingat ya. Kakek buyut saya Sultan Bima pernah menyerahkan kolateralnya untuk membantu APBN agar negeri ini punya anggaran. Jangan kamu menghina sampai bilang jual istana, kualat kamu. Kamu belum kualat, Saipudin, muka kamu udah pucat pasti bentar lagi ngikutin Firaun kamu matinya. Ya, ingat. Saya akan tantang kamu terus, Saipudin, dimanapun. Bukan kamu saja, pengacara kamu juga saya tantang berkali-kali. Saya kalau udah nantang gak pernah nyabut ludah. Ayo saya tantang betulan. Buktikan. Nah, kalau kamu bilang polisi tidak akan bisa nangkap saya, itu sama dengan kamu lempar tai ke muka Kapolri. Polisi nggak bisa menangkap saya. Polisi kami udah profesional, cuman belum waktunya. Tunggu aja. Kamu melempar muka ke Kapolri lagi, lempar tai di muka Kapolri. Sama aja kamu menghina Kapolri. Mana bisa polisi Indonesia nangkap saya? Sombong kali kamu. Sekarang polisi sedang memikirkan
gimana cara menangkap kamu. Bukan kamu belum ketangkap, belum, prosesnya udah sebulan ya kan, 2 bulan, mungkin bulan depan kamu udah ditangkap. Gitu loh. Dengan kamu bahasa begitu, Mahfud MD, Pak Mahfud MD, profesor lo, guru besar hukum. Ya kan? Kamu hina-hina begitu. Orang Madura juga kamu hina. Dibilang mentalnya nggak ada mental untuk apa memprovokasi. Pak Mahfud MD kamu hina. TNI di Papua kamu hina. Saiful Ibrahim. Dengan begitu kamu sama kayak melempar tai di muka Kapolri. Tahu? Kapolri Indonesia yang sekarang ini. Paham kamu? Dibilang kamu nggak kuat nangkap Saiful Ibrahim. Polisi nggak mampu nangkap Saiful Ibrahim. Setelah saya menghina, saya bebas menghina karena di dalam roh saya ada Yesus katanya. Kamu sama kayak melempar tai di muka Kapolri. Tahu kamu? Makanya saya bilang bulan depan kamu pasti ketangkep. Habis lebaran ini tahun 2022, bulan depannya kamu pasti ketangkep. Ingat, ini cucu Sultan Bima loh yang bicara. Ini ditonton sama presiden juga loh. Presiden Indonesia, bahkan presiden-presiden di dunia lagi ngeliat tingkah pola kamu. Di negeri manapun lagi damai kok. Nggak ada yang pusing sama agama. Bahkan di Israel aja ada orang Islam. Di Israel, di negeri Yahudi sana ada orang Islam. Di Palestina ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Ngapain kamu bicara agama? Agama itu untuk manusia, personnya. Bukan untuk keseluruhan. Kalau kamu bicara agama itu untuk orang keseluruhan, maka kamu mengadu domba. Makanya pola kamu, sesama Kristen aja kamu serang. Kamu mencari pembenaran di mana, Saiful Ibrahim? Kamu udah menghina Indonesia, menghina apa? Kamu sama kayak melempar tai di Kapolri, tau gak? Di muka Kapolri. Ingat kamu, pasti tangkap kamu Kapolri. Ya, kamu tahu orang Bima nggak bisa lagu Indonesia Raya pada saat itu, pada saat Bung Karno dan Pak Harmoko datang ke Indonesia. Kenapa? Karena orang Bima itu belum sadar bahwa semuanya itu udah masuk NKRI. Dia pikir negeri Bima itu masih negeri kesultanan. Tahun 1945 Kesultanan Bima baru masuk NKRI. Jadi wajar kalau sebagian masyarakatnya belum mengerti lagu Indonesia Raya. Paham ya? Gitu. Jadi jangan sombong kamu. Saya nyari job, saya nyari ini nyari. Mohon maaf, saya nggak pernah nyari job. Nggak pernah. Saya pengacara koboi yang nggak pernah nyari job. Dan demo saya kemarin bukan dikasih nasi bungkus, bukan. Dikasih pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kami nggak nyari nasi bungkus. Karena kami semua orang Bima yang datang itu pengusaha semua. Pengusaha hebat, pengacara hebat, ya, dosen hebat yang datang kemarin. Orang-orang top semua di Bima. Jangan kamu menghina orang Bima. Orang Bima ya, walaupun mereka nggak punya duit, tapi pendidikannya harus diutamakan. Itu orang Bima. Kalau kamu menghina orang Bima, menghina status orang Bima, berarti kamu menghina kamu sendiri, diri kamu sendiri. Ya, Saifudin, saya tunggu kamu besok bulan depan ya, setelah Lebaran ini di Kerangkeng. Karena saya udah bicara sama petinggi-petinggi di bangsa ini. Insya Allah kamu bulan depan akan ditangkap. Mudah-mudahan kado terbaik setelah Lebaran buat kami, umat Muslim. Terima kasih untuk Kapolri. Ya mudah-mudahan Pak Kapolri bisa segera menangkap karena kami kemarin udah demo. Terima kasih banyak Bapak Kapolri, Bapak Sigit ya, Sulistyo Sigit Prabowo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Jokowi yang sedang pusing membangun bangsa dan sedang pusing ya, dipusingkan dengan G20 ya, karena beliau sebagai presiden G20 karena adanya intervensi Amerika. Ya mudah-mudahan semua berjalan baik. Saiful Ibrahim, saya minta bulan depan ditangkap. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.